Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, kita berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, dahulu mungkin sebagian di antara kita pada masa-masa kecil, ketika dahulu orang tua kita bercerita, mendongeng tentang cerita sesuatu, tentang cerita sasakala suatu tempat, terjadinya suatu tempat, kita seringkali menjelang tidur dahulu dininak bobokan oleh orang tua kita dengan berbagai cerita-cerita dari dongeng-dongeng yang ada di tanah air. Mungkin terutama buat orang-orang Sunda, banyak yang masih mengenal dengan cerita tentang Dewi Sri. Ya, Dewi Sri ini konon katanya adalah merupakan sasakala atau awal mula terjadinya atau adanya tanaman yang bernama padi. Ini sahabat, kita sekarang bercerita tentang padi. Nah, salah satu cerita yang paling luas persebarannya di Indonesia adalah legenda tentang Dewi Sri. Nah, di berbagai wilayah Indonesia, sahabat, legenda Dewi Sri ini selalu dikaitkan dengan mitologi tentang asal-usul padi. Oleh karenanya, tokoh ini sering disebut sebagai Dewi Padi, meskipun di setiap daerah memiliki beragam versi cerita. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, legenda tentang Dewi Sri ini muncul di masyarakat, terutama di masyarakat Jawa, masyarakat Bali, Kalimantan, Sumatera Utara, dan Kepulauan Ende. Ini ada cerita tentang Dewi Sri, sahabat. Nah, di Jawa Barat sendiri, cerita tentang Dewi Sri disebut sebagai Dewi Pohaci namanya. Legenda yang berkaitan dengannya antara lain Wawacan Pohaci, ada Cariyos Sawargaloka, ada Wawacan Sanghyang, ada Wawacan Pohaci Dangdayang, ada Wawacan Dewi Sri, dan Wawacan Sulanjana. Nah, sahabat, dalam mitologi Sunda, dari salah satu versi cerita di Jawa Barat, sosok Dewi Sri sendiri disebut sebagai Dewi Kesuburan yang lahir dari kesedihan. Dikisahkan, Dewi Sri ini lahir dari sebuah telur yang asalnya dari air mata Dewa Anta. Nah, Dewa Anta ini adalah seorang dewa yang berwujud naga yang merasa kodratnya hina, sehingga suatu saat Dewa Anta atau Antaboga ini menitikan air mata. Nah, air mata itu yang kemudian menjadi beberapa telur yang salah satunya pecah dan lahirlah seorang bayi perempuan yang kemudian dinamakan Dewi Sri Pohaci. Dan kemudian Dewi Sri Pohaci ini dibesarkan oleh Dewa Uma namanya. Dewa Uma ini adalah permaisuri Batara Guru yang menguasai kemegahan langit. Nah, ketika dewasa, kecantikan Dewi Sri Pohaci ini menarik perhatian Batara Guru hingga Batara Guru tertarik, istilahnya mencintai Dewi Sri Pohaci ini. Nah, pada awalnya Dewi Sri Pohaci menolak untuk dipersunting oleh sebetulnya ayah angkatnya sendiri. Nah, namun karena terus-menerus dipaksa, maka ia pun mau
asal diberikan buah-buahan yang diidam-idamkan. Itulah syaratnya. Nah, sejak mengidam-idamkan buah-buahan itu, Dewi Sri Pohaci tidak lagi punya selera makan hingga badannya menjadi semakin lemah. Nah, ketika Batara Guru tidak berhasil mendapatkan buah idaman itu atau buah yang diminta oleh Dewi Sri Pohaci, akhirnya kemudian Dewi Pohaci ini pun meninggal dunia. Namun dari kematiannya ini memberikan kehidupan dan kesuburan bagi para petani. Pasalnya dari kepalanya ini tumbuh beberapa pohon kelapa, kemudian dari pusarnya tumbuh tanaman padi, dari paginanya tumbuh pohon aren, dan dari dadanya tumbuh pohon pepaya. Nah, sedangkan rambutnya muncul rerumputan, terus tangannya tumbuh pohon mangga, dan dari kakinya tumbuh buah-buahan pendam seperti ubi dan ketela. Nah, itulah sahabat legenda tentang Dewi Sri Pohaci yang merupakan asal mula atau awal mula terjadinya tanaman padi ini. Nah, sahabat, cerita tentang Dewi Sri Pohaci ini di Jawa ataupun di Sunda sampai sekarang pun masih ada orang yang masih istilahnya mengidolakan atau menganggap bahwa padi ini adalah jelmaan dari Dewi Sri. Makanya dahulu, mungkin sekarang pun masih ada sebagian desa yang mengadakan syukuran, terutama pada waktu menjelang musim panen, ada yang namanya syukuran Mapagsri ya. Mapagsri itu artinya selamatan menjelang panen padi. Dulu ada di daerah-daerah, mungkin di desa-desa, atau mungkin ada sebagian sekarang pun di desa-desa yang masih melestarikan tradisi yang namanya Mapagsri, seperti ada sedekah bumi itu. Ini tradisi-tradisi Indonesia yang dulu sempat istilahnya banyak dilaksanakan di hampir setiap desa. Mungkin sekarang sudah tidak ada seperti dulu lagi, walaupun ada beberapa desa yang masih melakukan rutinitas atau tradisi yang namanya Mapagsri. Ya, sahabat, bahkan dahulu orang-orang tua kita dahulu, terutama bapak-bapak petani, ini yang namanya padi ini benar-benar istilahnya dihormati. Bagaimana cara istilahnya tata krama waktu mengambil beras, tata krama waktu menyimpan padi. Di adat di Sunda ada tata krama atau adat ketika menyimpan padi disimpan di sebuah lumbung atau di Sunda namanya leuit ya. Nah, cara mengambil padinya pun ada etika-etika tertentu di Sunda. Mungkin di Jawa pun ada, di daerah-daerah lain pun ada. Bagi yang mempercayai bahwa Dewi Sri adalah menjelma menjadi padi. Itulah sahabat. Ya, sebuah tradisi yang mungkin seharusnya tidak dihilangkan, karena itu adalah sebuah tradisi, salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan kita mengingat kembali kisah tentang Dewi Sri ini, akan semakin kita menghargai tradisi-tradisi budaya-budaya leluhur kita yang sampai saat ini mungkin masih ada yang istilahnya melestarikan kegiatan terutama yang dinamakan dengan Mapagsri. Oke sahabat, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Pijit lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.